Perkenalkan, nama saya Juwita Ragil Paramita dari kelas 10 DKV, alamat Pakis Kaji. Ya, baik. Dan perkenalan juga, nama saya Muhammad Alfian. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi, alamat rumah di Sukajati. Mungkin untuk konseling individual ini kita biar agak lebih enak untuk menjalankan konseling individu ini, alangkah baiknya kita untuk saling perkenalkan dulu. Sebagai yang enak itu saya untuk panggil kamu sebagai apa, adik, kakak, ataupun mbak, seperti itu. Saya nanya kakak. Berarti manggil mbak aja ya? Ya. Ya, untuk mbaknya kesini ada keperluan apa lo ya? Mau bahas tentang karir gitu. Membahas mengenai karir. Berarti mbak ini kan sekolahnya di SMK ya? Oke. Tapi sebelum melanjutkan ke konseling individu ini, di konseling individu ini kita juga mempunyai asas, yaitu mempunyai asas kerahasiaan, yang dimana semua cerita mengenai konseling individu ini diusahakan aman, tidak akan bocor kemana-mana. Jadi untuk bercerita selanjutnya itu cerita dengan sepuasnya, nggak usah ada yang ditahan-tahan. Karena kan kembali lagi ke asas tadi, karena di konseling individu ini ada asas kerahasiaan, seperti itu. Iya. Mungkin agar lebih enak untuk mbaknya bercerita dulu dari mana. Kan saya kesini kan jurusan DKV ya kak. Iya. Maksudnya mungkin kalau habis lulus dari sini kan bingung gitu mau kemana gitu. Mungkin dijelaskan dulu mengenai DKV itu apa. DKV itu desain komunikasi visual, kayak fotografi gitu. Oh, fotografi, desain, itu desain pakaian seperti itu. Iya. Untuk mbaknya itu bingung setelah SMK ini mau kerja kemana, seperti itu. Iya. Ya mungkin ada beberapa banyak sih untuk cara untuk mendapatkan kerja di desain seperti itu. Mungkin kayak di fotografi, terus ya desain, terus nanti bisa kuliah juga di Politeknik. Kan itu ada itu, kayak di Politeknik itu ada jurusan superior itu loh. Iya. Yang bisa kayak mendesain rumah seperti itu, kan bisa melanjutkan ke situ. Iya, tapi gimana ya kak, kan kalau mau kuliah itu kayak nggak gitu, maksudnya pengen kerja dulu gitu. Ya kalau keinginan seperti itu kan nanti bisa berjalannya waktu, kan kita masih bisa melihat bagaimana untuk kedepannya pengennya kerja di mana. Karena kan sekarang ini banyak pekerjaan itu yang udah didapatkan di sosial media, sedangkan pekerjaan kamu menggunakan sosial media. Mungkin di sosial media itu juga banyak hal-hal yang ingin didapatkan dari pekerjaan itu. Normal nggak sih kak, kan sekarang kan jurusannya DKV gitu, terus kalau pas waktu kuliah ngambil jurusan yang lain gitu? Ya normal-normal aja. Kan biasanya teman-teman bilang, maksud sekolahnya DKV, nanti itunya kuliahnya ngambil IPS gitu. Ya itu normal-normal aja, karena kan ya dari saya sendiri di SMK dulu ngambil TKJ, teknik komputer jaringan, dan untuk sekarang ini kuliahnya malah ngambil BK, pengen konseling. Kan jauh. Iya kan? Iya. Ya tetapi hal seperti itu tergantung lagi pada diri kita masing-masing, bagaimana untuk menjalankannya. Kalau emang kita kalau emang kita itu merasa nyaman di
sesuatu hal yang meskipun itu bukan basicnya diri kita yang di awal, tetapi kita nyamannya banget di yang basic kedua ini. Contoh kamu katanya di SMK di KP nanti kuliahnya ngambil lain, tapi kamu lebih nyaman di jurusan yang lain di Fakultas Keguruan Ilmu Tinggi ini, kan tergantung kita yang menjalani. Iya, tapi rasanya kayak aneh gitu kalau dilihat. Iya, kalau dilihat emang aneh, tapi kalau cuman kayak perasaan kenyamanan, tapi kita lebih nyaman di prodi lain, di jurusan lain, ya mau gimana lagi, kan semua tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau memang kita ingin menjalankan hal tersebut, ya dijalankan seperti itu. Iya. Ya jadi kayak gimana ya mengenai karir yang kita lakukan ini, yang ingin bekerja terlebih dahulu, ya coba melihat ke kakak tingkat yang lain yang di angkatan sebelumnya, itu barangkali yang sudah memiliki pekerjaan yang enak, kan kita bisa melihat seperti itu. Iya. Kan apa ya, kita kan kesini sebenarnya nggak ke SMK gitu, pengen ke SMA. Iya, tapi ada orang tua disuruh kesini. Ya kalau seperti itu ya nggak apa-apa, cuman Mbak Cuitannya ini nyaman nggak di SMK ini seperti itu? Nyaman. Kalau memang merasa nyaman, yang memilih untuk mengambil jurusan ini milih sendiri apa dipilihkan? Dipilihkan. Tapi enak. Enak sih Kak, sama teman-teman berjalannya waktu kan kayak akrab gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak Cuita yang awalnya ingin di IPS, terus ada tuntutan dari orang tua pindah ke SMK dan ngambil DAP, itu kan ya nggak apa-apa juga, barangkali nanti ada rezeki dapat kuliah yang mengambil cita-citanya Mbak Juwita tadi yang ingin mengambil IPS, kan juga bisa. Jadi ilmu yang didapatkan itu double. Di SMK kita mendapatkan ilmu mengenai desain dan lain-lain, terus kita nanti di perguruan tinggi mendapatkan ilmu pendidikan IPS, ilmu pengetahuan sosial, kan jadi ilmunya itu double. Tapi kalau memang Mbak Juwita sudah merasa nyaman di DKP, terus untuk kuliahnya nanti ingin mengambil ke jurusan yang sama, ya itu lebih enak juga. Jadi kita tinggal melanjutkan ilmu yang ada di SMK. Kita di SMK mendapatkan ilmu seperti ini, kan otomatis secara tidak langsung nanti di perkuliahan ilmunya tidak jauh berbeda. Mungkin kalau untuk ada nggak dari saudara ataupun kakak ataupun mbaknya atau saudaranya yang bekerja sebagai di kafe itu? Udah ada. Kamu anak keberapa? Anak ketiga. Yang kedua udah kerja? Sudah. Kerja di mana? Di sini. Jadi guru. Iya. Nah mungkin yang dua-duanya itu di sini semua. Yang satu di bank. Di bank. Yang satu jadi guru. Ya mungkin untuk jalan keinginan dari orang tuanya Mbak Juwita tuh, anaknya yang kedua udah jadi guru, yang kedua jadi pegawai bank. Mungkin keinginan dari orang tuanya Mbak Juwita ini ingin Mbak Juwita itu seperti kayak menjadi superior yang mendesain rumah, arsitek, seperti itu. Iya, mungkin kan kalau orang tua kan
foto gitu kak, dia dimasukin ke sini mumpung ada jurusan di kafe gitu. Kalau emang pemikiran dari orang tua seperti itu ya cukup bagus, karena kan tanpa dia menanyakan orang tua sudah tahu kayak bakat anaknya ini di mana, seperti itu. Dan sekarang ini kan jasa fotografi itu juga banyak sih dibutuhkan, karena kan ada beberapa hal yang kayak sekarang ini aja orang mau menikah aja lamaran itu aja sekarang banyak yang menggunakan fotografer seperti itu. Kan Mbak Juwita selama masih di SMK, apabila penggunaan kameranya cukup bagus kan bisa sambil bekerja. Cuma kalau apa ya kak, kurang pede gitu kalau di depan orang banyak, jadinya kayak mikir-mikir. Ya kalau seperti itu kan kayak gimana ya, untuk percaya dirinya kita, untuk nggak beraninya diri kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak bakal tahu bagaimana rasanya. Kamu bisa naik sepeda motor? Bisa. Bisa. Di waktu kamu masih SD kelas 3, kelas 4, ya, kamu tidak berani untuk menaiki sepeda motor. Kamu tahu nggak rasanya naik sepeda motor seperti apa? Nggak tahu kan? Sekarang kamu bisa menaiki sepeda motor. Lebih enak mana sepeda motor sama sepeda kayu? Sepeda motor. Nah, dan itu kan kita sudah bisa melihat dan memikir secara logis. Sepeda gayung, sepeda motor. Yang awalnya yang kita merasa enak di sepeda gayung, tetapi kita sudah bisa menaiki sepeda motor, kita malah lebih enak naik sepeda motor, ya kan? Iya. Ya berarti di situ kan sudah bisa menyimpulkan, ya kan? Sudah bisa menyimpulkan kesimpulannya bagaimana ya, kalau kita tidak berani mencoba sesuatu hal yang tanpa kita ketahui bagaimana rasanya, ya secara tidak langsung kita nggak tahu hal apa yang saya rasakan setelah mencoba. Tetapi kalau kita sudah mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, mungkin kita sudah merasa nyaman, ya, seperti itu. Untuk Mbak Juwita yang katanya nggak terlalu pede untuk melakukan suatu hal, itu kegagalan itu suatu hal yang biasa. Karena apa? Karena di kegagalan itu adalah suatu hal yang kesuksesan yang tertunda. Iya kan, soalnya kan kalau di kelas kan banyak yang lebih bisa gitu kak. Ini yang kayak insecure gitu, lihat teman-teman seharusnya nggak masuk jurusan ini gitu. Nah, seharusnya kalau banyak teman-teman yang lebih tinggi menguasai ilmu kamera, itu lebih enak kalau menurut saya. Karena apa? Karena kita bisa kolaborasi, itu yang pertama. Kita bisa kolaborasi untuk menjalankan suatu hal usaha kayak fotografer dan lain-lain. Untuk yang keduanya, Mbak Juwita nanti bisa belajar juga untuk cara mengoperasionalkan kamera dengan baik, yang benar itu bagaimana. Jadi nggak usah insecure di sekarang ini. Ya kayak gimana ya, insecure dalam hal pendidikan itu memang banyak, tetapi itu tergantung pada pola diri kita masing-masing. Kalau memang kita menggunakan insecure ini untuk mengejar dia sebagai kita sama, itu hal yang positif. Tetapi kalau insecure ini untuk kita jauh dengan mereka, kita minder, itu hal yang negatif.
Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau emang nantinya ini Mbak Juwita menggunakan insecure ini dengan cara yang positif, ya nanti Mbak Juwita mengejar ketertinggalan ilmunya ini di mana. Itu lebih diperdalami lagi. Apabila nanti Mbak Juwita ini insecure-nya dibuat yang hal yang negatif, yang temannya lebih pinter, Mbak Juwitanya malah yang lebih ngedon. Jadi kan juga dampaknya itu negatif. Dampaknya pada kita sendiri ya Kak? Iya, dampaknya pada diri kamu sendiri. Ya, suatu contoh aja wis. Suatu contoh, orang baru belajar naik sepeda, jatuh, ya kan? Jatuh, luka, kakinya luka. Terus dia nggak berani lagi naik sepeda motor. Itu dia melanjutkan naik sepeda motor bisa apa enggak? Enggak. Tetapi kalau orang yang masih belajar naik sepeda motor terus jatuh, lukanya sembuh, dia berani lagi naik sepeda motor dan bisa, itu lebih pintar yang mana? Yang masih mau belajar. Nah, kan dari situ kan kita bisa melihat kayak bagaimana hal yang harus kita lakukan. Kegagalan itu hal yang biasa. Iya. Mungkin insecure-nya Mbak Juwita itu bagaimana sih? Ya insecure gitu, teman-teman kan pada bisa, kita masih belum bisa gitu. Ya kembali lagi ke hal yang tadi, itu kan kita untuk bisa lanjut ke kayak belajar lagi. Sekarang kan kita sudah dimudahkan dengan adanya gadget, jadi sambil rebahan lah di rumah, buka Google, tanya-tanya di Google bagaimana sih cara menggunakan, apa sih yang saya nggak bisa dari hal ini. Kan di Google sudah jelas, lengkap dan banyak itu, mungkin bisa ditanyakan di situ. Mungkin kalau Mbak Juwita ini kalau merasa insecure langsung minder, itu kan hal yang negatif. Coba kalau kita insecure-nya itu hal yang positif, kita nggak bisa, tapi kita harus bisa mengejar. Tetapi kalau emang kita nggak mau mengejar, itu hal yang negatif. Bukannya kita untuk bersaing atau berlomba-lomba untuk menjadi yang pintar, tetapi di sisi lain Mbak Juwita insecure, malah nggak mau belajar dan lain-lain. Itu kan rugi diri sendiri. Yang pertama kita rugi dari ilmu, yang kedua kita rugi dari biaya. Karena apa? Karena kan sekolah di sini juga biayanya cukup banyak biaya. Terus kalau kita sudah sekolah di sini, sekolah yang cukup bagus, sekolah yang favorit ini, tapi diri kita merasa insecure dan kita nggak mau belajar dari hal yang lain, ya bagaimana? Sia-sia. Ya udah kan bisa memikir sendiri yang hasilnya yang bagaimana. Tetapi kalau dari diri kita ini, yes, aku tertinggal di waktu pelajaran yang seperti ini, saya yakin di semester yang kedua ini saya bakal lebih bisa, bahkan sama seperti itu. Tapi kalau kita merasa udah sudah biarin, kita stagnan di sini, kita kembali lagi ke contoh orang lomba lari. Lomba lari 2 orang, Mbak Juwita sama temannya, ya kan? Temannya Mbak Juwita ini lari kan putar lingkaran. Sedangkan Mbak Juwita ini jalan kaki. Lebih cepat yang mana? Lari. Tetapi kalau temannya Mbak Juwita ini lari, ya kan? Mbak Juwita naik sepeda gayung, lebih cepat yang mana? Naik sepeda gayung. Nah, itu
kita ambil kesimpulannya dari situ, karena di sini kan sistemnya berlomba-lomba seperti itu. Kalau dia bisa lari, saya harus bisa naik sepeda gayung. Kalau dia menggunakan sepeda motor, saya harus sama menggunakan sepeda motor dan saya harus lebih cepat. Ya kak. Dia belajarnya coba kita cari tahu dulu dia belajarnya seperti apa, kok dia bisa menggunakan hal yang saya tidak bisa. Mungkin kita yang pertama kita sharing ke temannya Mbak Juwita itu, sharing bagaimana sih, coba ajarin saya. Kita nggak usah malu, kita nggak mempunyai ilmu yang mereka miliki, ya kita harus mempelajari ilmu yang nggak kita miliki biar kita nggak insecure seperti itu tadi. Mungkin gimana? Mungkin lebih ke hal yang positif itu tadi sih kak, coba lagi gitu. Ya karena kan kita nggak tahu juga kalau memang kita nggak berani mencoba seperti itu. Sudah kak? Sudah. Mungkin untuk yang terakhirnya kali ini saya untuk menitip salam kepada Mbak Juwita untuk lebih semangat lagi, jangan insecure ya, karena kan itu tadi kembali lagi ke dua kerugian ini tadi. Ya kak. Yaudah kalau emang Mbak Juwita ada jam pelajaran habis ini gak apa-apa, mau dilanjut. Udah. Terima kasih kak.